Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini berkumpul lagi bersilaturahim. Semoga hasil silaturahim ini hari ini betul-betul menambah keberkahan dan kebahagiaan buat kita semua dan keluarga kita. Salam dan salawat semoga dilimpah curahkan kepada teladan kita satu-satunya, Nabi besar Muhammad SAW, kepada pengikutnya, insya Allah kepada kita juga, insya Allah sampai akhir zaman nanti. Namun yang pertama sekali yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah saya benar-benar memohon setiap saat kepada Allah supaya Pak Samsul betul-betul kuat, supaya Pak Samsul betul-betul sehat, karena saya tahu persis apa yang beliau perjuangkan. Seperti Pak Samsul begitu berjuang, motivasinya jelas. Usaha saya di bidang fotografi, alhamdulillah pada usia 25 tahun ini sedikit saya sampaikan, kebetulan saya kerja di perusahaan multinasional dan alhamdulillah pada umur 25 tahun sudah sempat menjadi kepala cabang. Jadi pada umur usia 25 tahun saya sudah alhamdulillah sudah menikmati apa yang namanya kehidupan yang cukup lumayan. Ini kenapa saya sebut sedikit, nanti ada urutannya. Itu sekarang usaha saya dilanjutkan dari usaha di waktu saya kerja, yaitu di bidang fotografi. Usaha saya sudah berjalan di bidang fotografi itu kurang lebih 30 tahun. Sekarang sudah menginjak yang ke 31. Betul kata Pak Samsul tadi, siapa ya? Kuburannya pun saya nggak tahu. Jadi istilah saya hidup trial and error, ya, hidayah ke hidayah. Cuman kebetulan pada saat umur saya 25 tersebut, atau pada saat saya mulai kerja umur lulusan SMA, itu saya cuma dapat dua hal yang saya dapat dari Allah, yaitu hidup ini untuk ibadah, tidak ada lain. Kedua, semua tergantung niat. Nah, yang sangat cocok dengan itu yang saya rasakan, bukan berarti orang lain yang bagus ya, atau bukan hebat ya, tapi yang jelas saya tidak pernah mau diatur oleh orang, karena selalu saya lihat kelemahannya. Nah, jadi saya nggak pernah diatur, malah kalau di waktu saya menjadi perusahaan besar itu saya duduk di rapat besar, semua manajer-manajer, GM segala macam di situ. Pokoknya saya banyak musuhnya, ramai lah, karena nggak nurut, singkat kata begitu. Nah, Pak Samsul lah, saya tahu kalau dari sisi ilmu segala macam udah luar biasa, nggak usah kita bahas. Tadi Pak Jayadi menyampaikan latar belakang Pak Samsul. Baru disitulah saya nurut sama seseorang yang selain mami saya. Nah, kenapa? Yaitu gara-gara tanggal 14 Maret 2014. Disitulah saya dapat hidayah terbesar dalam hidup saya, yaitu di Eldorado. Allah kasih kesempatan saya di sana. Di situ ada seminar pengusaha tanpa riba. Memang begitu saya usaha, saya udah ragu, ya. Jadi begitu saya usaha, tadinya tanpa ngutang. Tapi begitu saya usaha, di situ macam-macam, mana mungkin besar kalau usaha nggak pakai duit, nggak pakai duit minjam. Ada lagi yang mengatakan kalau kita usaha minjam supaya kita kerja lebih keras lagi, bla bla bla, semua. Tapi hati ini ragu. Saya datang ke semua ustadz kiai yang saya kenal, yang cukup cuma punya nama, dan mereka selalu memberi jawaban yang membuat saya masih ngambang terus. Ada pembenaran. Dia keluarkan lagi, nggak apa-apalah sedikit, yang penting tidak berlipat-lipat. Segala macam argumen, tetapi saya tetap ragu, tapi ngerjain juga gitu, karena tren kan kalau nggak utang pengusaha, jadi ngerjain juga. Akhirnya tanpa terasa terjadilah utang bergulung berlipat. Tiap tengah bulan datang lagi top up. Benar nggak bapak-bapak? Siapa jadi pengusaha tolong nyiptakan Pak? Hah? Yang jadi pengusaha itu semua seni pengusaha. Saya yakin kalau semua pengusaha, kalau bapak benar dengan prinsip saya dulu menjadi orang yang dipercaya oleh bank, menjaga kepercayaan, pasti datangin ke 6 bulan sekali, betul nggak Pak? Jaga BI checking 6 bulan sekali pasti didatangin, nambah lagi, tapi nggak jelas kemana duitnya. Nah, itulah pada tanggal 14 Maret 2014 itulah saya disitu dikejutkan oleh seorang yang namanya Ustadz Samsul Arifin. Dari pagi sampai jam 12 masih enjoy ya. Itu waktu saya alamin ya, tanggal 15 Maret 2014. Dari start sampai siang masih enjoy.
Begitu dari jam 12 siang kena Allah. Nah, yang hanya menangis dan menangis. Ya Allah, kok baru ketemu? Nah, itulah penyebabnya. Singkat kata, di situ saya berazam bahwa saya harus tinggalkan itu yang ilmu-ilmu disampaikan, bahwa ini berat sekali. Betul kata Pak Jayadi, kalau Pak Jayadi mengatakan sama dengan syirik, saya bilang dosa terbesar setelah syirik adalah riba, cuman bisa diampuni. So, siapa yang berani? Apa pernah ada yang dengar itu dari Ustadz? Enggak. Paling yang dibicarakan zina, membunuh, bla 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 bla. Ternyata menurut saya pribadi, dosa riba jauh lebih gede daripada membunuh dan riba. Jadi di situ saya berazam. Besok kebetulan persis ulang tahun HR 16 Maret, saya kumpulin semua. Saya begitu pergi sendiri, gara-gara waktu itu saya cuman mendadak singkat aja karena melalui di jalan ada telepon, ada radio saya dengar Wisata Paripa. Singkat kata saya berangkat sendiri karena cuma melalui di jalan, langsung ke ATM, langsung bayar 3 hari sebelum tanggal 15. Cuma datang sendiri. Nah, begitu selesai saya pulang ke rumah, saya berteriak di rumah saya, besok harus kumpul anak-anak saya, istri saya, besok harus kumpul di HR, artinya di kantor. Karyawan juga saya bilang wajib hadir tanggal 16 itu. Nah, disitulah saya berazam. Begitu saya mulai rapat, saya pembukaan mereka, bla bla bla, tapi mereka kaget nih, kok kali ini pertanyaan, tolong minta gunting, ya. Maaf Pak, dari umur 20 tahun udah jadi pemimpin, jadi bos, jadi gayanya memang kayak nge-post terus kayaknya ya. Kebetulan Allah takdirkan saya umur 25 tahun sudah memimpin perusahaan di suatu perusahaan besar multinasional. Udah begitu kumpulin, amali gunting. Begitu gunting ditaruh di meja, saya keluarin dompet, seret 12 lembar kartu kredit. Di situ saya gunting, disitulah action daripada berazam. Di situ mereka kaget. Percaya dan tidak percaya, istri saya, anak saya kaget. Mereka kelihatan dari raut muka semuanya. Nah, namun di sini poinnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sedikit saya bahas. Ini saya seangkatan dengan saya di 15 Maret 2016 itu banyak yang juga mengerti. Cuman ini yang mungkin Pak Samsul sampaikan. Saya betul-betul di sini tanpa ampun. Tidak ada, padahal banyak yang menggoda, datang bang lagi, kita bicara bla, wah Pak, bla bla bla, benar-benar sedikit 1 sen pun sampai sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan ke anak cucu saya. Jadi 1 sen pun saya nggak nambah hutang. Alhamdulillah Pak Samsul intermezzo sedikit. Saya punya anak gadis cantik-cantik, puntennya memang tercantik menurut saya anak gadis saya. Itu sekarang ini kalau setiap ada yang datang, yang saya tanya pertama adalah, ada pengusaha sukses, mobilnya Pak Jero datang, bla bla bla. Yang saya tanya adalah, Anda bisnis usaha ya, usahanya apa, bla 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 bla. Anda punya utang nih Pak? Iya Pak, gini. Nah, langsung saya katakan, tapi dengan cara yang pertama, pendekatan. Terakhir saya bilang, selama Anda tidak bertekad mengembalikan, saya terakhir Anda ketemu anak gadis saya. Itu saya terapkan dan terbukti. Dan kebetulan anak saya memang dia udah ngerasain sih ya. Jadi memang anak saya begitu saya gitu, kemudian banyak dengan kumpul-kumpul, ya jelas saya coaching ya. Coaching itu luar biasa, saya nggak usah ceritakan, pasti kalau saya cerita itu juga panjang ceritanya, mungkin 3 episode tersendiri ya. Cuman yang pasti adalah anak saya sudah merasakan masalahnya, kemudian tahu coaching Pak Samsul, sehingga merasakan sekarang pun hasilnya. Jadi jelas mereka sepakat. Kalau begitu Bala, kalau dia kenal dulu dengan cowok, dia akan tanya, punya utang nggak? Hah? Begitu ditanya punya utang, ada utang, maaf. Hah? Kalau Anda tidak tinggalkan utang, sampai disiksa dengan kita. Dan ini memang merupakan prinsip kita. Alhamdulillah, seperti kata Pak Samsul, nanti ada waktunya, ya, itu kita jalankan sampai sekarang. Dan alhamdulillah, percayalah Ibu, jangan khawatir. Pengganti daripada yang tadi berpajero yang banyak utang lebih hebat dari itu kalau kita berprinsip karena Allah. Alhamdulillah, memang itu terasa sekali Pak. Begitu berazam memang berat, tetapi sekali lagi mengatakan Allah mengganti lebih banyak itu benar-benar. Saya juga seperti Pak Jayadi, walaupun tidak kayak Pak Jayadi banget. Sekarang saya udah bingung. Kemarin saya beli mesin kontan untuk mengatasi order.
Tahu-tahu baru 2 bulan Pak Samsul, kan saya bilang, kemarin ada lapor lagi supervisornya, Pak, tadi kita targetnya cuma 50 lembar per hari kan Pak, ukuran besar, sekarang udah 200 Pak. Hah? Beli mesin kontan. Nauzubillah min dzalik, ini bukan dia, tetapi ini maksud saya, pengganti daripada yang tadi kita berasal luar biasa. Bapak, Ibu tidak akan menyangka bahwa itu diganti dari mana datangnya. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum saya berazam atau meninggalkan riba, sebenarnya langganan saya yang itu di depan mata saya dari dulu, dihijab oleh riba. Itu keyakinan saya. Setelah saya berazam, kemudian kita selesaikan, wow, tidak masuk di akal. Sekali lagi, nauzubillah min dzalik, ini jauh dari dia. Karena niat saya bismillah datang dari Bandung ke sini hanya cuma satu. Dan saya belum ngomong kepada Pak Samsul, paling kurang saya doa, saya akan mensupport Pak Samsul sampai kapanpun untuk meninggalkan orang kebiasaan berhutang. Jadi memang betul kemarin saya benar-benar bahagia. Lebaran selama 20 tahun terakhir yang saya rasakan, setiap habis Lebaran saya selalu carinya setengah mati itu. Pada hari-hari detik-detiknya baru ketemu, itu pun dengan ujung-ujungnya gesek tunai, betul? Betul. Gestun dulu itu. Saya punya kredit card, alhamdulillah hebat, 500 juta limitnya. Hebat kan? Set, gesturnya enak banget ya. Tapi sekarang udah nol, alhamdulillah. Nah jadi betul kata kemarin, Ramadan kemarin, pada tanggal 25 semua urusan kewajiban sudah selesai, semua THR dengan gajinya karyawan. Dan alhamdulillah saya mengeluarkan untuk bonus atau untuk parcel saja 30 juta kontan. Itu hasil daripada tekad kita meninggalkan riba. Nah kebanyakan masih, saya menurut pengalaman saya yang satu angkatan dengan saya, masih banyak yang kesini, masih banyak yang gini, itu masih banyak. Bapak dan Ibu, jenggot saya lumayan Pak ya, usia saya juga lumayan, tolong nih, kalau berazam jangan ada tapinya. Begitu berazam ada tapinya, godaan setan luar biasa. Jangan ada tapinya, ya. Karena biasanya ada tapinya kan ini nggak apa-apa lah, ini kan bank syariah juga, ini kan syariah dikit, pokoknya pakai masih ada tapi. Selama masih ada tapi dan tidak belajar fikih muamalah yang lain, nah ini kenanya. Makanya saya coaching dengan Pak Samsul, dikasih benar kata Pak Jayadi dengan Pak Samsul, saya katakan tadi, saya nggak pernah lagi ada tapi Pak Samsul nggak. Pokoknya kata Pak Samsul ayah, karena yang saya rasakan Pak Samsul dengan linang air mata membangun dan memperbaiki keluarga saya, perusahaan dan keluarga saya dengan linang air mata, tidak main-main. Itu yang saya rasakan, ketulusan beliau, keikhlasan beliau. Sekali lagi saya mohon mari kita berdoa bersama-sama, semoga benar-benar Pak Samsul dapat kekuatan, dapat keistiqomahan untuk supaya lebih banyak lagi yang terbebas dari hutang dan riba. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau toh ada yang baik, itu pasti Allah. Apa yang saya sampaikan, mari kita sama taati bersama. Kalau toh dan yang kurang itu pasti dari saya. Saya mohon maaf pada saat kesempatan kali ini masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin. Semua kita betul-betul berada bersama-sama nanti di surga yang kita hambakan bersama-sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.